Sebenarnya apapun kalau kita tekuni hasilnya tuh kadang di luar dugaan. Apalagi yang namanya ternak yang sifatnya ini hobi, bukan konsumtif ya. Hobi itu ada sesuatu hal yang di luar dugaan. Ada kalanya keluar burung-burung yang istimewa itu harganya bisa dibilang fantastis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purbaya sebagai pemilik Purbaya PF. Peternakan kami beralamat di Drono Sardono Harjo, Ngagit Sleman, Yogyakarta. Adapun usaha peternakan kami ini bidang burung, ada burung anggungan, perkutut, puter, tekukur, dan saat ini kami juga sudah merambah ke burung kicauan, burung kenari. Awal mulanya sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan. Waktu itu saya dalam kondisi pikiran saya itu sedang sedikit stres. Kebetulan orang tua itu sedang sakit, ibu saya sakit, semuanya patah tulang, tidak bisa apa-apa, makan minum harus disuapin, bangun harus dibantu bangun. Jadi saya setiap malam itu bisa dibilang kurang tidur. Yang namanya bentuk bakti kita kepada orang tua tentu itu sebuah kewajiban. Tapi kita yang namanya manusia, ada kalanya itu pikiran itu ada kalanya itu stres juga. Stres, capek, itu hal biasa yang namanya kita mengurusi orang sakit ya. Makanya dari situ saya butuh refreshing, butuh hiburan yang bisa memberikan ketenangan dalam diri saya. Akhirnya saya mulai mencari apa yang bisa membuat ketenangan dalam pikiran saya. Nah, akhirnya ketemulah burung perkutut. Saya beli 1 ekor burung. Setelah saya beli sampai di rumah, baru saya bisa menikmati suasana dari irama burung itu. Burung perkutut itu sendiri memiliki daya tarik buat saya itu, begitu burung itu bunyi bisa menyentuh hati saya, bisa memberikan ketenangan batin tersendiri. Seperti itu. Jadi begitu didengarkan kok ada suara sensasi itu nikmat, memberikan ketenangan dan bahkan bisa membuat rasa itu kita jadi lebih sabar. Sekaligus dengan mendengarkan itu yang bisa membuat saya sendiri itu menjadi lebih kuat dalam batin saya. Nah, berjalannya waktu itu juga dalam kondisi pandemi Covid ya. Di tahun 2021, nah dari situ saya melihat potensi perkutut ini, peluang yang bisa saya kembangkan dan saya budidayakan. Akhirnya waktu itu saya musyawarah sama istri, saya tanya kalau saya mau ternak perkutut kira-kira gimana. Akhirnya istri mendukung, waktu itu mendukung, ya silahkan saja. Akhirnya dari situ saya beranikan untuk meminang mencari peternak kembali untuk mengambil 1 pasang perkutut yang sudah siapan. Alhamdulillah nggak sampai setengah bulan burung itu sudah mulai ada tanda-tanda untuk produk. Raman yang pertama itu ternyata masih gagal. Yang namanya orang beternak itulah prosesnya. Harus sabar, harus telaten, harus titen, harus open. Jadi kalau jenengan itu nggak menikmati prosesnya, ya jangan beternak. Jadi nikmati aja prosesnya. Akhirnya itu saya pikirkan mulai dari kandang, lalu dari makanan, nutrisinya, dan macam-macam itu mulai saya pikirkan. Nah, setelah itu saya konsultasi lagi, musyawarah lagi sama istri. Ini kalau mau ternak itu memang nggak bisa coba-coba. Kita harus benar-benar totalitas. Artinya totalitas itu ya kita siapkan kandangnya, siapkan betul-betul nutrisi pakannya. Mulai saya amati, saya analisis permasalahannya dari pakannya, minumnya, perawatannya itu bertelur, terus di situ ngeram. Alhamdulillah itulah poin pertama, burung itu menetas. Nah, setelah menetas itulah suatu kebahagiaan bagi saya sebagai peternak pemula waktu itu. Sebenarnya hampir semua orang itu berpikir nanti gimana cara menjualnya. Tapi waktu itu saya berbeda. Saya nggak berpikir bagaimana cara menjualnya, nggak berpikir di situ. Yang penting waktu itu saya beternak yang bisa produk dulu. Bisa keluar anakan, bisa sampai dewasa. Setelah itu cek untuk kualitas hasil anakannya. Ternyata dengan cara seperti itu lebih tepat. Karena apa? Kalau kita hanya berpikir nanti cara menjualnya, itu justru bukan kita itu menikmati proses beternak, tapi malah kita hanya berpikir gimana proses penjualannya. Padahal yang namanya beternak itu tingkat prosesnya itu kesulitannya, kendalanya ada saja. Jiwai apa yang menjadi peternakan kita, insya Allah itu nanti hasilnya dari anakan itu ada aja lah orang yang akan mencari. Dan bahkan untuk saat ini kita tidak ada kesulitan dalam proses untuk menjual.
Terus tahapan dalam proses penjualan itu saya awali dari teman-teman, tetangga, saudara. Kita memperkenalkan, kita sampaikan, saya sekarang beternak burung perkutut seperti itu. Itulah awal mulanya saya seperti itu. Teknik promosi saya seperti itu. Nah, ketika peternakan kita itu sudah dikenal, nanti ada banyak teman, banyak saudara, tetangga itu yang main ke sini. Akhirnya mereka nanti membawa kabar ke orang-orang lainnya seperti itu. Yang namanya sekarang media sosial, teknologi informasi itu bisa menjangkau kemana saja. Seperti halnya orang-orang penghobi itu, dia akan mencari dimanapun tempatnya, lokasinya, selama itu bisa dijangkau, mereka jangkau. Seandainya tidak bisa didatangi, itu bisa, sekarang itu ada media untuk video call, jadi bisa kirim video, bisa kirim suara. Yang penting kita jadi peternak itu yang amanah dulu. Jadi betul-betul orang yang akan mengambil produk kita itu, anakan dari peternakan kita itu, dia sudah percaya kalau kita itu memang peternak yang memang amanah, terpercaya. Jadi seperti itu. Kalau untuk hasil ternak ya, itu alhamdulillah bisa untuk menopang kehidupan. Sebenarnya apapun kalau kita tekuni, kita benar-benar telateni ya, itu hasilnya tuh kadang di luar dugaan. Apalagi yang namanya ternak yang sifatnya ini hobi, bukan konsumtif ya, tapi hobi. Hobi itu ada sesuatu hal yang di luar dugaan. Ada kalanya keluar burung-burung yang istimewa, itu harganya bisa dibilang fantastis. Untuk masalah hasil secara finansial itu insya Allah selama ini saya tidak ada permasalahan. Dan yang utama selama ini untuk operasional pakan dan perawatan itu sangat cukup dan bahkan ada lebihnya seperti itu. Di tahun keempat ini alhamdulillah juga saya sudah mengembangkan peternakan untuk burung-burung fin. Ada burung kenari, burung blackthroat, burung sanger, burung lemon fin, red siskin, dan lain-lain. Untuk peternakan burung kenari ini segmennya sangat luas sekali ya, dan pecintanya itu sangat banyak. Banyak penghobi kicomania, khususnya kenari ini, mereka sangat memburu berbagai jenis yang mereka senangi. Untuk perawatan burung di peternakan kami ini kebetulan semua sama-sama pemakan biji. Jadi perawatannya sangat mudah. Yang penting makanan biji terpenuhi, terus mineralnya terpenuhi, air minum, sama kebersihan kandang, itu sudah sangat cukup. Dan untuk peternakan saya yang anggungan seperti perkutut ini pakannya juga sangat irit. Untuk kenari pemakan biji. Jadi yang saya ternak, saya budidayakan di kandang Purbaya PF ini semua sama-sama makan biji, jadi mudah untuk perawatannya. Dan memang burung itu sangat mudah dalam perawatannya. Untuk total burung yang di peternakan kami ini bisa di atas 500 ekor ini. Kebetulan saya rawat dibantu dengan teman saya, itu alhamdulillah juga tidak terlalu menjadi beban, istilahnya kesulitan bagi kita, karena kita menjalani sini semua dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa hobi, tentunya seperti itu. Jadi dari ratusan ekor yang ada di kandang kami ini, kami sangat menikmati sekali. Dan bahkan nikmatnya itu ketika banyak tamu, banyak teman-teman yang datang ke peternakan kami, akhirnya kita menjadi banyak saudara, banyak kenalan. Itu ada kenikmatan tersendiri bagi saya. Yang dulunya itu ibaratnya kita sempit di dalam pergaulan, karena kita punya hobi yang sama, akhirnya terbuka lebar. Banyak saudara, teman, orang yang nggak kenal sebelumnya, akhirnya datang ke sini, kita jadi kenal. Itulah nikmatnya. Buat teman-teman, saudaraku sekalian semuanya, jika kalian mau mengawali untuk beternak, atau kalian mau istilahnya ingin memiliki hobi sebagai refreshing, teman untuk menambah kebahagiaan, silahkan bisa mampir di peternakan kami di Purbaya PF yang beralamat di Indrono Sardono Harjo, Ngagik Sleman, Yogyakarta. Kami sangat terbuka, bahkan selama ada saudara yang mau hubungi kami atau bahkan mampir di peternakan kami, ini kami sangat terbuka dan kami sangat senang sekali. Bisa dibilang kami terbuka 24 jam. Yang penting kasih kabar dulu. Kalau mau ke sini silahkan mampir.
Justru dengan kita banyaknya bertambah saudara, bertambah kenalan, itu rezeki kita tuh akan terbuka luas. Terima kasih sudah berkunjung di peternakan kami, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton acara ini. Jangan lupa subscriber untuk klik tombol subscribe Cap Capung. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, apapun yang menjadi usaha kita, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan kemanfaatan, menopang hasil dari kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.